Pada suatu masa dalam sejarah dunia, peradaban Islam tampil sebagai pusat ilmu pengetahuan dan kemajuan. Masa tersebut dikenal dengan sebutan Golden Age Islam atau masa keemasan Islam. Salah satu puncak kejayaan terbesar dalam sejarah Islam terjadi pada pemerintahan dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah berdiri pada tahun 750 Masehi setelah menggantikan kekuasaan dinasti Umayyah. Pergantian kekuasaan ini membawa perubahan besar dalam sistem politik dan arah peradaban Islam. Dinasti Abbasiyah memindahkan pusat pemerintahan ke Baghdad. Baghdad kemudian berkembang menjadi pusat peradaban dunia Islam. Kota ini tidak hanya berfungsi sebagai ibu kota pemerintahan, Baghdad juga tumbuh sebagai pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Berbagai bangsa dan pemikiran bertemu dan berkembang di kota ini. Iklim intelektual yang kuat mulai terbentuk pada masa pemerintahan Abbasiyah. Umat Islam terdorong untuk berpikir kritis dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Para Khalifah Abbasiyah memiliki sikap terbuka terhadap ilmu dan pemikiran. Mereka menyadari bahwa kekuatan peradaban tidak hanya terletak pada kekuasaan. Ilmu pengetahuan dipandang sebagai fondasi utama kemajuan umat. Perhatian besar diberikan kepada para ulama dan ilmuwan. Kegiatan keilmuan berkembang pesat pada masa Khalifah Harun al-Rasyid. Perkembangan tersebut mencapai puncaknya pada masa Khalifah Al-Ma'mun. Al-Ma'mun dikenal sebagai pemimpin yang sangat mencintai ilmu pengetahuan. Ia mendukung kegiatan penelitian, diskusi, dan penulisan karya ilmiah. Salah satu kebijakan terpenting pada masa ini adalah pendirian Baitul Hikmah. Baitul Hikmah dikenal sebagai rumah kebijaksanaan. Lembaga ini berfungsi sebagai perpustakaan besar dan pusat penelitian. Baitul Hikmah juga menjadi pusat penerjemahan karya-karya ilmiah. Berbagai buku dari Yunani, Persia, dan India diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Umat Islam tidak hanya menerjemahkan ilmu pengetahuan tersebut, para ilmuwan Muslim mengkaji dan mengembangkannya lebih lanjut. Dari proses inilah lahir berbagai teori dan penemuan baru. Peradaban Islam pada masa Abbasiyah menjadi pencipta ilmu pengetahuan. Dalam bidang matematika, muncul tokoh besar bernama Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi dikenal sebagai bapak aljabar. Karyanya menjadi dasar penting bagi perkembangan matematika modern. Istilah algoritma berasal dari nama Al-Khawarizmi. Dalam bidang kedokteran, lahirlah ilmuwan besar bernama Ibnu Sina. Ibnu Sina menulis kitab Al-Qalam fi At-Tibb. Kitab ini menjadi rujukan dunia medis selama berabad-abad. Buku tersebut digunakan di universitas-universitas Eropa hingga abad ke-17. Hal ini menunjukkan kemajuan ilmu kedokteran Islam pada masa Abbasiyah. Dalam bidang astronomi, para ilmuwan Abbasiyah melakukan pengamatan langit secara sistematis. Mereka mengembangkan observatorium dan ilmu falak. Ilmu ini digunakan untuk menentukan waktu ibadah dan kalender. Selain ilmu sains, bidang sastra dan filsafat juga berkembang pesat. Diskusi intelektual menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Perbedaan pandangan disikapi dengan dialog dan pemikiran rasional. Masyarakat Islam pada masa Abbasiyah memiliki sikap terbuka dan toleran. Namun, kejayaan dinasti Abbasiyah tidak berlangsung selamanya. Masa kejayaan dinasti Abbasiyah tidak berlangsung selamanya. Seiring berjalannya waktu, kekuatan politik dan pemerintahan Abbasiyah mulai melemah. Kemunduran ini terjadi secara bertahap dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya, penyebab utama kemunduran dinasti Abbasiyah adalah konflik internal. Persaingan kekuasaan di lingkungan istana semakin sering terjadi. Para khalifah kehilangan kendali terhadap pemerintahan pusat. Kekuasaan politik tidak lagi sepenuhnya berada di tangan khalifah. Banyak pejabat dan kelompok militer mulai berperan lebih dominan. Pengaruh tentara bayaran, khususnya tentara Turki, semakin besar. Tentara Turki awalnya direkrut untuk menjaga keamanan negara. Namun, lama-kelamaan mereka justru ikut campur dalam urusan politik. Para khalifah sering dijadikan alat oleh kelompok militer. Hal ini menyebabkan stabilitas pemerintahan semakin terganggu. Selain konflik internal, wilayah kekuasaan Abbasiyah juga semakin menyempit.
banyak daerah mulai memisahkan diri dari kekuasaan pusat. Munculnya dinasti-dinasti kecil yang berdiri secara mandiri. Dinasti-dinasti tersebut hanya mengakui khalifah secara simbolis. Kekuasaan nyata khalifah di daerah-daerah semakin lemah. Kondisi ini membuat pemerintahan pusat kehilangan pengaruhnya. Masalah ekonomi juga turut memperparah kemunduran Abbasiyah. Pendapatan negara menurun drastis, pajak tidak lagi terkelola dengan baik. Korupsi semakin meluas di kalangan pejabat. Biaya untuk mempertahankan tentara sangat besar. Keuangan negara menjadi tidak stabil. Situasi ekonomi yang lemah berdampak pada kehidupan masyarakat. Kesejahteraan rakyat mulai mengalami penurunan. Kondisi ekonomi negara yang tidak stabil berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Pendapatan negara yang semakin berkurang menyebabkan pelayanan terhadap rakyat tidak lagi optimal. Banyak daerah mengalami kekurangan bantuan dari pemerintahan pusat. Pajak yang sebelumnya digunakan untuk kesejahteraan umum justru tidak terkelola dengan baik. Sebagian besar kekayaan negara hanya berputar di kalangan elit istana. Rakyat kecil semakin terbebani oleh pajak yang tinggi, sementara hasil dari pajak tersebut tidak kembali dalam bentuk kesejahteraan. Harga kebutuhan pokok di berbagai wilayah mulai meningkat. Daya beli masyarakat menurun secara perlahan, kesempatan kerja semakin terbatas akibat lemahnya kegiatan ekonomi. Banyak rakyat kehilangan mata pencaharian dan hidup dalam kesulitan. Kesenjangan sosial antara penguasa dan rakyat semakin terlihat jelas. Penguasa hidup dalam kemewahan, rakyat justru harus bertahan dalam kondisi serba kekurangan. Situasi ini menimbulkan rasa ketidakadilan di tengah masyarakat. Kepercayaan rakyat terhadap pemerintah Abbasiyah semakin menurun. Banyak rakyat mulai bersikap apatis terhadap pemerintahan pusat. Sebagian lainnya memilih melakukan perlawanan dan pemberontakan di daerah. Menurutnya, kesejahteraan rakyat menjadi tanda bahwa pemerintahan tidak lagi berpihak kepada kepentingan umum. Hal ini semakin mempercepat proses kemunduran dinasti Abbasiyah.